Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kami akan mempresentasikan hasil APA perancangan stasiun LRT kami. Saya Aziza Raraningrum, NIM 17A10174. Saya Imza Widayani, NIM 17A10177. Saya Mela Mareta, NIM 17A10179. Saya Suhad Zaisyar, 17A10180. Saya Antonis Nata Chandra-Cia, 17A10183. Saya Filia Lutka Miranti, 17A10190. Latar belakang yakni Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan masalah kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas, menjadikan segala aktivitas kegiatan menjadi padat. Perkembangan era modern yang semakin maju dan teknologi terbarukan mewujudkan sebuah teknologi baru yakni LRT yang dapat mempermudah dan sangat mendukung manusia dan menjalankan segala aktivitas agar cepat, tepat, efisien, dan aman. Kenaikan jumlah penumpang pada setiap tahunnya menjadikan Bandara Ahmad Yani membutuhkan alternatif dan pendukung transportasi seperti LRT. Pernyataan masalah yakni bagaimana merancang sirkulasi penumpang dari Bandara Ahmad Yani menuju stasiun LRT, apakah stasiun LRT didesain untuk penumpang Bandara Internasional Ahmad Yani atau akan dirancang secara masyarakat umum, bagaimana penanggulangan struktur bangunan stasiun LRT pada daerah rawa, adakah peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan stasiun LRT di daerah Bandara Ahmad Yani Semarang, yang terakhir bagaimana merancang bangunan stasiun dengan struktur bentang lebar untuk di area rawa, serta bagaimana merancang kebutuhan penumpang dengan memperhatikan aspek fungsi bangunan. Lalu tujuannya yakni dengan adanya laporan perancangan arsitektur stasiun LRT ini agar dapat merencanakan dan mendapatkan pemahaman awal sebelum merancang proyek stasiun LRT yang berada di Semarang sesuai pedoman konsep rancangan. Lalu bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke bab 2. Jadi di sini membahas mengenai gambaran proyek. Yang pertama, jadi proyek ini adalah proyek LRT bandara sesuai dengan judulnya. Stasiun ini lebih merujuk ke pengguna dari bandara ke tengah kota maupun pengguna yang dari tengah kota yang menuju ke bandara. Fungsi bangunan ini sendiri untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas sarana transportasi di Kota Semarang. Aktivitas-aktivitas intinya dan penunjangnya di sini terkait dengan fungsi bangunan tersebut. Karakteristik bangunannya, karena bangunan ini dibangun di Kota Semarang, di Indonesia tentu saja mengadopsi arsitektur tropis dan telah ditentukan bahwa struktur yang digunakan adalah struktur bentang lebar. Lalu fasilitasnya yang telah digambarkan di sini ada fasilitas inti dan fasilitas penunjang. Lalu di sini ada persyaratan-persyaratan ruang, program ruang seperti itu. Ada yang merujuk ke LRT-nya dan ke ruangan publik, private, dan service sendiri. Lokasi tapaknya secara makro di sini berada di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat, memasuki BWK 3 dan jalan lokal sekunder. Ini adalah karakteristik bangunan di luar tapaknya, memiliki konsep eco-green dan mengadopsi konsep lokal modern. Karakteristik iklimnya, suhu udaranya didapatkan data berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Ini ada data aksesibilitasnya. Lalu ini ke karakteristik topografinya berada di lahan rawa dan kondisi tanahnya yang berjenis aluvial. Nah, stasiun kereta LRT ini yang berada di kawasan bandara ini, di sekitarnya terdapat fasilitas penunjang berupa gedung parkir yang nanti merupakan konektornya dari bandara dan juga masjid. Di kondisi tapak yang berawal di sini ditunjang dengan pagar beton untuk melindungi bangunan itu sendiri dan vegetasinya berupa pohon mangrove, pohon ketapang, dan utilitas yang ada terdapat penerangan jalan. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Mela. Analisa dan program fungsi ruang. Kapasitas penumpang di Bandara Internasional Ahmad Yani mencapai 6,9 juta penumpang per tahun dengan luasan 58.652 meter persegi yang memiliki karakteristik pengguna, yang satu karakteristik perjalanan, yang kedua karakteristik penumpang perjalanan, yang ketiga karakteristik sistem transportasi, yang kedua ada pelaku kegiatan dan pengunjung LRT. Analisis jenis kegiatan. Secara garis besar, kegiatan pokok yang terjadi di stasiun LRT terdiri dari melakukan pengaturan perjalanan LRT, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa LRT. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ada kegiatan usaha penunjang. Kegiatan jasa dan pelayanan khusus. Ya, di sini ada analisis kegiatan. Dapat dilihat dari skema kegiatan, pola kegiatannya. Skala ruang dibagi menjadi 2, skala umum, skala manusia. Kriteria dan analisa identitas skala ruang yang dibutuhkan yaitu pencahayaan alami, pencahayaan buatan, penghawaan alami, dan penghawaan buatan. Jenis ruang luarnya ini ada kebutuhan ruang luar, selanjutnya ada konsep tata ruang luar, ada konsep tata landscape, ada ruang pertunjukan outdoor,
dan tata vegetasi. Analisa bangunan sekitar. Gedung parkir berada di depan tapak dengan jarak 100 meter dari tapak. Gedung terminal berada di sebelah barat daya dengan jarak 250 meter. Gedung terminal kargo di sebelah barat tapak dengan jarak 400 meter. Dan masjid di sebelah barat daya tapak dengan jarak 150 meter. Yang kedua, ada analisa transportasi dan utilitas kota. Yang terakhir, ada pemadam kebakaran. Analisa lingkungan alami, terdiri dari analisa klimatik. Yang kedua, ada analisa landscape. Ada gambar di atas, warna merah itu letak Pantai Marina, warna hijau itu daerah reklamasi, warna orange hutan mangrove, dan garis yang berwarna biru letak sungai yang berada di sekitar kawasan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Pada bab 4 membahas tentang permasalahan. Permasalahan pada tata ruang karena terbatasnya bentuk tapak sehingga memungkinkan tata ruang linear yang dapat mendukung sirkulasi stasiun. Sedangkan pada citra bangunan, bangunan di sekitar tapak bandara memiliki konsep modern dengan sentuhan lokal yang terinspirasi dari Candi Borobudur, yang terlihat dari aksen relief maupun lubang layaknya relief dan stupa Borobudur. Dengan masalah pada lingkungan, tapak terletak masih berupa rawa dan lokasi tapak berjauhan dari terminal bandara. Pada struktur bangunan menggunakan penggabungan 3 sistem bangunan bentang lebar dan kompleks. Tapak memiliki potensi berada di kawasan publik, dekat dengan tempat wisata, bangunan akan menjadi ikon kota Semarang. Sedangkan untuk kendala yaitu pada tapak memiliki intensitas angin yang berhembus dengan kencang dan juga struktur bangunan yang perlu diperhatikan. Sehingga identifikasi permasalahan adalah perencanaan bentuk bangunan agar dapat berselaras dengan iklim, perancangan struktur bangunan yang dapat menyesuaikan kondisi tapak, perencanaan penyusunan tata letak bangunan, perencanaan bentuk bangunan yang diselaraskan dengan bangunan di sekitar, penataan ruang yang cenderung linear, penggunaan skybridge sebagai penghubung antar terminal dengan stasiun LRT, dan pemilihan langgam bangunan. Dengan identifikasi tersebut, maka pernyataan masalah adalah bagaimana bentuk bangunan yang bisa memanfaatkan angin tetap berhembus masuk ke dalam bangunan dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Bagaimana meningkatkan kenyamanan termal dan pengunjung baik dari luar maupun dari dalam bangunan. Bagaimana menyelaraskan bentuk bangunan dengan kebudayaan di Kota Semarang dengan modern. Bagaimana menerapkan sirkulasi linear dalam bangunan dengan mendukung fasilitas-fasilitas yang ada. Bagaimana mengolah entrance stasiun LRT yang dihubungkan langsung dengan skybridge. Bagaimana menonjolkan elemen-elemen kebudayaan Jawa dengan teknologi bangunan yang advance. Bagaimana sistem struktur bentang lebar ketika menapaki area tanah yang berawa atau berair. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bab 5 tentang landasan teori. Mengenai landasan teori yang mengacu kaidah-kaidah perencanaan yang mendukung suatu kajian teori permasalahan desain dengan mengimplementasi kondisi tapak. Dan analisis permasalahannya ada 3, yaitu bagaimana tatanan ruang tercipta dari segi kenyamanan, penghawaan, pencahayaan secara tata ruang. Baru yang kedua yaitu bagaimana konstruksi bentang lebar pada konstruksi stasiun pada stasiun LRT bentang lebar yang memiliki beban yang berat, dan bagaimana teknologi yang mendukung bangunan tersebut. Baru bagaimana mengadopsi unsur Jawa pada wajah atau tampak bangunan di stasiun LRT. Yaitu tata ruang. Tata ruang itu digunakan sebagai penentu sirkulasi yang mengatur letak ruang-ruang untuk menciptakan tatanan ruang yang sistematika, terutama pada bangunan LRT ini. Menurut Peraturan Pemerintahan TU Nomor 06 PRTM 2007 tentang perencanaan tata ruang dalam bangunan, di mana penataan ruang itu harus memerlukan konsep secara zoning untuk meningkatkan keefektivitas masing-masing pengguna untuk mendukung disabilitas dan keramahan lingkungan dalam bangunan. Itu struktur dan teknologi itu ada 3, yaitu struktur dasar, struktur tengah, dan struktur atas. Struktur dasar yaitu di mana sistem konstruksi bawahnya menggunakan fondasi rakit atau rock foundation, karena tidak melakukan reklamasi karena tidak mendukung keekologisan dalam bangunan tersebut. Baru yang kedua yaitu struktur tengah. Struktur tengah yaitu yang memiliki gaya tarik-menarik secara vertikal dan horizontal yang memiliki beban yang sangat besar sehingga penggunaan beton pada kolom dikurangi sehingga diganti dengan penggunaan baja atau pipa baja. Selanjutnya yaitu struktur atas. Struktur atas yaitu kita menggunakan struktur bentang lebar, di mana struktur bentang lebar juga diperhitungkan beban yang akan ditapaki oleh area rawa tersebut. Karakteristik visual. Penggunaan konsep dekonstruksi di mana penggunaan bangunan tersebut menimbulkan keharmonian, keterikatan, dan simetris.
Sehingga perencanaan bangunan ini harus lebih ke postmodern sehingga lebih konsisten dan mengarah ke budayaan Jawa. Sehingga bangunan ini juga harus mengarahkan bangunan ini ke penghematan energi dengan fleksibel dan efisien. Untuk bab 6, landasan perancangan. Landasan perancangan tata ruang bangunan menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Pasal 3. Untuk landasan perancangan bentuk bangunan mengambil ciri khas budaya atau identitas lokal, karena bentuk tersebut juga tidak akan tertinggal oleh zaman dan bangunan memiliki kesan dinamis, menarik, serta ikonik. Ada juga 5 aspek, yaitu aspek fungsional, kontekstual, kinerja, teknis, dan arsitektural. Untuk landasan perancang struktur arsitektur, bangunan LRT tersebut menggunakan penggabungan struktur bentang lebar dengan prinsip dasar struktur yaitu kekuatan, kestabilan, dan keseimbangan. Dalam landasan perancangan bahan bangunan, dalam perancangannya pemanfaatan bahan bangunan dari kearifan alam guna menonjolkan kekuatan budaya lokal. Landasan perancangan wajah bangunan, penataan pada fasad sesuai bangunan sekitarnya yang berada di Bandara Ahmad Yani Semarang. Desain memiliki kesan tersendiri dan dapat menjadi ikon kota Semarang nantinya. Landasan perancangan tata ruang tapak. Bangunan terdiri di atas tanah rawa, sebisa mungkin semua fungsi bangunan dapat terakomodir menjadi satu di dalam tapak. Penggunaan skybridge yang menghubungkan bangunan gedung parkir dengan stasiun, dengan GSB 17 meter dan KDB sebesar 50% dari total luasan 3.000 meter persegi. Yang terakhir, landasan perancangan utilitas bangunan. Penyediaan ruang-ruang khusus utilitas bangunan dapat diletakkan di atas lantai dan direncanakan dengan sebaik mungkin agar tidak mengganggu lalu lalang atau nilai estetika dari sebuah bangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.